hari ini kembali kita kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita tunaikan ucapan syukur kepada Tuhan atas setiap ujian penyembahan kita pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik. Terima kasih. Haleluya Yesus. Aku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, kalahkan
Terima kasih Tuhan buat pengorbanan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari yang indah di Tuhan kami ini memberi yang terbaik buat Engkau. Lewat setiap pujian penyembahan kami, mari Kau berkata Tuhan di atas pujian penyembahan kami. Berikan kami roh sukacitamu pagi hari ini. Dalam pagi yang indah di Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan beribadah pagi hari ini, mulai awal tengah hingga pada dunia. Kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai beribadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap-siap datang bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Bagaimana buat hari ini? Aku sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Kekuatan Allah, amin, haleluya. Mari kita bersukacita, haleluya. Allah
Haleluya. Haleluya, mari kita buka hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ada yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Haleluya.
Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku lihat indahnya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Potong kayu besar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah Saat kami datang pada salib itu, kami diingatkan betapa Engkau sangat mengasihi kami. Kasih-Mu yang sungguh luar biasa Kau nyatakan bagi hidup kami, Tuhan. Kami yang dulu adalah orang yang berdosa, orang yang tidak mendapatkan harapan. Hidup kami akan binasa oleh karena dosa. Tapi kami bersyukur Engkau mau datang ke dunia ini, Tuhan. Engkau datang di dunia ini selama 33,5 tahun. Tetapi 33
33,5 tahun itu, Engkau buktikan bahwa Engkau sangat mengasihi umat manusia yang berdosa. Engkau berikan hidupmu 3,5 tahun dalam melayani kami, sampai pada akhirnya Engkau menyerahkan hidup itu mati di atas kayu salib. Karena pengorbananmu yang sempurna itu telah kami beroleh anugerah, kami beroleh keselamatan, kami beroleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Sebab itu kami selalu mengingat betapa besarnya pengorbananmu atas hidup kami, yang menjaga hidup kami sampai garis akhir nanti, yang telah Tuhan tentukan dalam hidup kami, bila Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan dengarkan firman-Mu. Firman Engkau atas kami, urapi dan pakai hamba-Mu Ibu Evi yang sebentar akan menyampaikan firman Allah bagi setiap kami. Tuhan urapi hamba, berikan hikmat atasnya, agar setiap kata demi kata firman Allah yang diucapkan, kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pagi ini bagaimana yang melayani untuk Ibu Evi sudah tepat. Kami persilakan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat Paskah Bapak Ibu. Kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, kami sering kesini, tapi sopok gue ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kami adik kelima ya dari 12 saudara adik dari Ibu Eva, ya. Puji Tuhan. Saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kami melayani di tempat ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala serta jemaat yang memberi kesempatan kami untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memperingati hari kebangkitan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita akan sama-sama baca firman Tuhan yang ada di dalam Ibrani, ya, kitab Ibrani pasal 7 ayat 26 sampai 28. Nanti kita akan sambung pasal 8 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Ya. Sebab iman besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda,
yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan kemudian itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Kita lanjutkan pasal 8. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yang yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, ya, saya akan memberikan judul firman Tuhan, yaitu Yesus adalah imam besar dan korban yang sempurna. Yesus adalah imam besar dan korban yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Ibrani ini Bapak Ibu, penulisnya, ya, yang menuliskan diperkirakan adalah Paulus, Bapak Ibu, ya, Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus yang menuliskan kitab Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang percaya, yaitu orang Yahudi, Bapak Ibu, ya. Orang Yahudi, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi, ya. Yang saat itu mereka itu mengalami aniaya, Bapak Ibu, ya. Mereka mengalami aniaya sehingga dianiaya karena mengikut Yesus, Bapak Ibu. Sehingga mereka mengalami rasa putus asa, rasa takut, putus asa, penderitaan, karena aniayanya tidak hanya dicemooh kayak kita ini cuma dicemooh gitu ya, terus gerjoni ditutup gitu. Dan cuma itu Bapak Ibu, tapi mereka mengalami penyiksaan, bahkan dimasukkan penjara. Dan melihat keadaan semacam ini, Rasul Paulus merasa khawatir karena kecenderungan mereka dilihat mau kembali ke kepercayaan yang lama, yaitu Yudaisme. Ya, mereka ingin kembali karena untuk menghindari satu masalah, Bapak Ibu. Ya, seringkali sebagai manusia ketika menghadapi masalah, daripada, ya, kita harus berpikir, ya, daripada mendapatkan masalah biasa aja kan, balik aja gitu kan. Seringkali seperti itu. Nah, kekhawatiran Rasul Paulus juga seperti itu, Bapak. Ada kecenderungan mereka, orang-orang Kristen Yahudi, ya, mau kembali kepada kepercayaannya, yaitu Yudaisme. Nah, kitab Ibrani ini juga merupakan suatu apologet, ya, apologetika, ya, Bapak Ibu, yaitu sesuatu penjelasan yang disampaikan untuk menyatakan, ya, menjelaskan bahwa keyakinan kita, keyakinan orang Kristen itu seperti ini, atau menjawab pertanyaan kenapa kita harus memilih Yesus. Nah, jadi kitab Ibrani itu menyampaikan seperti itu, Bapak. Ya, kenapa itu disampaikan? Supaya mereka tidak kembali kepada kepercayaan lama, tapi mereka bertekun untuk percaya kepada Yesus. Dan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saya kira tidak orang Yahudi saja, orang percaya Yahudi aja yang membutuhkan, tetapi kita semua pada pagi hari ini sebagai orang percaya juga membutuhkan, ya, penjelasan mengapa kita itu mempercayai Yesus, meyakini Yesus sebagai, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa, Bapak Ibu? Ya, kenapa begitu?
Karena kita tahu bahwa iman itu timbul dari Pendengaran. pendengaran apa? Akan Firman Tuhan. Ya. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita renungkan, kita bisa memahami. Ya, kita bisa mengenal siapa juru selamat kita. Ketika kita memahami siapa juru selamat kita, maka kita ada iman yang kuat untuk bertahan meskipun keadaan tidak memungkinkan untuk itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita melihat saat ini keadaan tidak baik-baik saja. Ya, beras muda, ya, rokok muda, ya, minyak muda, rokok juga muda. Ya, itu bagi kita itu apa ya? Menimbulkan suatu masalah. Ibu mek sandang pangan saja. Belum nanti ke depan seperti firman katakan, kita akan mengalami penderitaan sebelum Yesus datang. Nah, kalau sekarang ya, kita sebagai anak Tuhan cuma datang ke gereja hanya kasarani loh Bapak Ibu, ada istilahnya setor awak. Ya, kalau anak-anak cuma datang ke sekolah cuma absensi aja biar naik kelas gitu kan. Nah, seperti itu. Wah, bahaya Bapak Ibu ya. Ketika nanti Yesus datang Bapak Ibu, nah kita bisa tertinggal nanti. Ya, karena sebelum kedatangan Yesus ada aniaya. Kita harus mempertahankan iman percaya kita. Oleh sebab itu tidak jemu-jemu kita mau belajar firman Tuhan itu. Kita renungkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak ya Bapak Ibu untuk belajar agak membosankan juga nanti ya. Karena setengah seperti ajaran Alkitab gitu ya. Atau ada yang bawa firman Tuhan ini kayak sombanyol gitu ya. Nanti tapi Bapak Ibu tahan ya kalau ngantuk kayaknya gitu ya. Dicubit-cubit gitu ya. Ya paham firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Ya, kenapa kita ya mempercayai bahwa Yesus adalah imam besar dan korban yang sempurna. Yesus adalah imam besar dan korban yang sempurna. Coba next ya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah paham ini apa Bapak Ibu? Hah? Ya, kemah suci tabernakel ya. Kita lihat di situ ada halaman bait Allah. Kemudian ada yang di sebelah sana itu adalah kemah suci. Kemah suci. Nah, kalau dibedah itu seperti ini. Jadi itu kudus yang itu kalau dibedah seperti ini. Ya. Isinya apa? Ini Bapak Ibu ya. Jadi ruang maha suci ya. Itu adalah ruang maha suci. Ada mezbah dupa, ada pelita, ada meja roti. Ya. Kemudian di sana ada imam. Dan imam yang masuk di kemah suci itu, ya, imam yang masuk di kemah maha suci itu hanya imam besar, ya disebut dengan imam besar. Jadi dari 12 suku itu, ya 12 suku itu Allah menetapkan mereka yang melayani bait suci adalah siapa Bapak Ibu? Suku Lewi. Suku Lewi. Suku Lewi dikhususkan Tuhan untuk melayani di bait Allah. Tapi yang masuk di ruang Maha Kudus itu ya, di ruang Maha Suci itu hanya satu orang. Benar orang Lewi, tetapi keturunan Harun. Itu ketetapan dari Taurat Bapak Ibu. Ya, jadi yang melayani di sana adalah Harun, keturunan Harun saja. Tidak boleh yang Lewi lain, keturunan Harun Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, berbicara mengenai imam besar next. Ya, imam besar kita akan belajar dulu. Ya, imam besar itu apa? Ya, imam besar itu apa? Nah, imam besar itu adalah jabatan tertinggi dalam ibadah agama Yahudi. Jabatan yang tertinggi dalam ibadah orang Yahudi. Nah, kemudian sebagai wakil umat Israel di hadapan Allah. Ya, jadi zaman itu kita tidak boleh langsung berbicara atau langsung menghadap Tuhan. Ya,
harus melalui wakilnya, yaitu imam besar. Nah, imam besar. Nah, imam besar ini berperan sebagai pengantara yang kudus antara umat dengan Allah. Jadi imam besar ini sebagai pengantara, jembatan. Jadi kan manusia itu manusia berdosa, ya, nggak bisa menghadap Allah secara langsung. Jadi melalui pengantara yaitu imam besar, ya, Bapak Ibu. Kemudian bertugas mempersembahkan korban setiap tahun pada hari raya penebusan yang disebut dengan Yom Kippur. Nah, kalau Bapak Ibu ingat tuh waktu Israel diserang oleh Palestina, Hamas ya. Nah, itu pada saat perayaan Yom Kippur, Yom Kippur, Bapak Ibu ya. Jadi dia bertugas di Bait Allah, memberikan korban setiap tahun pada hari raya penebusan di Bait Allah, yaitu di Ruang Maha Kudus. Nah, pengorbanan darah domba disebut sebagai ganti dosa seluruh rakyat Yahudi di hadapan Allah. Jadi pengorbanan anak domba itu adalah sebagai ganti penebusan dosa dari umat Israel. Nah, kemudian hanya imam besar yang boleh masuk di ruangan Maha Kudus. Saya tadi sudah sampaikan. Jadi yang masuk di ruang Maha Kudus itu hanya imam besar dan keturunan siapa tadi? Harun. Hanya keturunan Harun yang bisa. Itu hukum Taurat mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi ya, mengapa kita harus mengapa kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah imam besar dan korban yang sempurna? Yang pertama, Bapak Ibu, next. Yang pertama, yaitu Yesus adalah imam besar yang lebih unggul dari imam besar dalam perjanjian lama. Ya. Yesus itu adalah imam besar yang lebih unggul, ya, daripada imam besar IPL. Ya. Nah, kita akan baca di dalam Ibrani 7 ayat 15. Ibrani 7 ayat 15. Ibrani 7 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau imam besar di PL, Bapak Ibu, nah itu mereka itu menjabat karena ada aturan dalam Taurat, ya, bahwa tadi harus harus suku Lewi. Dan kalau yang menjadi imam besar itu khusus, yaitu keturunan Harun, Bapak Ibu, ya. Dan imam besar itu pasti punya ayah dan ibu, ya, punya ayah dan ibu, sehingga jadi punya ayah dan ibu, dan tetapi umurnya sangat terbatas karena manusia biasa kan ya. Jadi pasti mati lah, masa urip terus, ya kan? Pasti akan mati dan akan digantikan. Itu adalah imam besar di perjanjian lama. Nah, kan itu peraturan Taurat ya Bapak Ibu. Ya, mereka itu diangkat berdasarkan peraturan Taurat. Next. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat perbedaannya, kalau imam besar di PB yaitu Yesus Kristus, ya, itu tadi dikatakan berdasarkan aturan Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Bapak Ibu masih ingat Melkisedek siapa ya Bapak Ibu? Ya, ketika Abraham disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim, ya, disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim oleh Allah, kemudian menuju tanah Kanaan, ya, yang ditunjuk oleh Allah. Nah, dia bersama-sama dengan Lot keponakannya kan. Nah, ketika ada di tanah Kanaan tersebut, ya, mereka semakin diberkati Tuhan, kekayaannya atau kambing ternaknya ya, ini kambing, ini domba, ini
sapi kali, lembu kali ya. Nah, itu semakin banyak. Nah, pegawai-pegawainya itu ya berebut ladang, berebut rumput gitu Bapak Ibu, selalu bertengkar. Akhirnya Abraham suruh untuk memilih. Nah, Lut akhirnya memilih di lembah Yordan, yaitu di tanah Sodom Bapak Ibu. Sedangkan Abraham tetap di situ. Nah, suatu saat tanah Sodom ini diserang oleh raja, ya, raja-raja di sekitarnya, musuh-musuh ya. Di antaranya adalah Raja Kedor, aku lagi ngomong mesti keliru. Kedorlaomer ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Kedorlaomer ini punya sekutu-sekutu, nah menyerang. Di antaranya yaitu negeri Sodom dan semua penduduknya, hartanya dibawa, ya, dijarah semua. Mendengar ini, Abraham kemudian menyerang mereka, kemudian mengalahkan mereka, kemudian ponakannya dan keluarganya kembali. Nah, ketika pulang dari penyerangan itu Bapak Ibu, ada dikatakan di sana di dalam Kejadian 14 dikatakan bahwa ada imam Allah yang maha tinggi dikatakan di sana. Itu tidak diceritakan, wih anak sopo orang diceritakan, ya, bapak sopo gak ngerti Bapak Ibu. Itu dulure sopo gak ngerti, sangkan parane toko di dan gak tahu. Tapi dikatakan di sana dia adalah imam Allah yang maha tinggi disebutkan begitu. Ya, imam Allah yang maha tinggi. Kemudian juga disebutkan bahwa dia adalah Raja Salem. Raja Salem Bapak Ibu. Nah, kalau Raja Salem, nah, jadi ini nggak tahu ya keluarganya sopo, tapi dia menjabat imam Allah yang maha tinggi. Ya, kemudian dia juga seorang raja. Ketika dia menyambut Abraham, itu Abraham diberikan anggur dan roti. Nah, setelah itu si siapa ini? Abraham memberikan persekutuan, ya, memberikan persekutuan kepada imam ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Melkisedek ini adalah gambaran daripada Yesus. Gambaran dari Yesus sebagai imam besar. Lah kenapa? Karena Yesus ini, ya, Yesus ini kalau menjadi imam besar harusnya kan dari suku Lewi. Tapi Melkisedek nggak ada disebutkan itu dari suku mana, nggak ada. Tapi dia diangkat oleh Tuhan langsung menjadi imam besar. Kayaknya Bapak Ibu secara manusia nggak ada. Terus kemudian tidak diceritakan dalam kitab itu selanjutnya dia itu matinya kapan, nggak diceritakan Bapak. Nah, ini makanya merupakan tipologi atau gambaran daripada Yesus sebagai imam besar. Tuhan Yesus itu adalah pilihan Tuhan sendiri. Dia adalah imam besar yang dipilih oleh Tuhan sendiri, bukan oleh manusia. Bapak Ibu, ya. Jadi Yesus adalah imam besar. Tidak punya ayah ibu secara jasmani, ya. Dia juga tidak, kan kalau bagi saya nggak tahu tuh kapan meninggalnya, tapi dianggap sebagai dia hidup selama-lamanya seperti Yesus yang memiliki kehidupan kekal. Jadi tidak mati seperti imam-imam yang ada di PL. Seperti itu. Dan itu adalah perbedaan daripada imam besar di PL dan imam besar di PB, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, imam besar Lewi menerima persepuluhan dari saudara suku-suku lain. Jadi kita tahu bahwa orang-orang yang melayani di Bait Allah, suku Lewi itu tidak memiliki warisan, ya, tapi mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dan dari mana mereka hidup? Dari suku-suku saudara-saudaranya yang lain, ya, seperti itu. Jadi dengan persepuluhan tadi, ya. Nah, kemudian dan imam besar Melkisedek itu juga tadi dikatakan menerima persepuluhan. Nah, orang yang menerima persepuluhan itu posisinya itu lebih tinggi,
tinggi. Yang memberi persepuluhan itu adalah Abraham. Abraham ini adalah yang keturunannya adalah 12 suku Israel. Dari Abrahamai, ya, itu memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Berarti Melkisedek ini lebih tinggi. Nah, sedangkan Melkisedek ini gambaran daripada Yesus. Gambaran dari Yesus. Maka Yesus itu lebih tinggi daripada suku-suku Lewi. Nah, ini dijelaskan Bapak Ibu kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Kristen Ibrani, orang Yahudi yang percaya Yesus, yang artinya mulak-malik, aku melok Yesus terus, apa aku balik neng Yudaisme gitu ya. Seperti itu kan, asik sangat. Nah, ini disampaikan kepada mereka, kamu ya kasarannya seperti itu. Kowe aja ninggalkan Yesus, ya. Berbicara mengenai imam besar, Yesus itu juga imam besar yang dipilih oleh Allah. Dia lebih tinggi posisinya daripada orang Lewi, daripada Harun. Karena kalau menurut aturan Melkisedek, Abraham kan memberikan persembahan ke Melkisedek, berarti Melkisedek lebih tinggi. Kalau ini gambaran Yesus, berarti Yesus lebih tinggi daripada imam-imam Lewi atau imam besar yang keturunan Harun. Nah, itu disampaikan kepada mereka, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian imam besar Lewi adalah manusia berdosa, maka harus melakukan korban penebusan dosa untuk dirinya dulu, kemudian baru untuk umatnya. Jadi Bapak Ibu, tugasnya imam besar tadi kan untuk penebusan dosa 1 tahun sekali. Ya, mereka harus mengorbankan anak domba. Ya. Nah, sebelum dia mengorbankan anak domba untuk penghapusan dosa umat Israel, Bapak Ibu, yang dia lakukan adalah mempersembahkan anak domba dulu, itu untuk penebusan dirinya sendiri. Karena manusia itu berdosa, harus mengkuduskan dirinya sendiri. Jadi mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri, untuk pengampunan dosa-dosanya. Baru kemudian dia memberikan persembahan korban untuk siapa? Umat Israel. Ini adalah imamat atau imam besar pada PL, Bapak Ibu. Tapi di PB, Bapak Ibu, Yesus itu adalah imam besar yang tidak berdosa. Jadi tidak perlu dia harus mempersembahkan korban dulu untuk menghapus dosanya. Tidak perlu, karena Yesus itu tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Nah, ini ditunjukkan keunggulannya kepada bangsa Yahudi, Bapak Ibu. Nah, Yesus tidak berdosa, bahkan dia itu mengorbankan dirinya sendiri. Ya, mengorbankan dirinya sendiri sebagai domba korban, anak domba, Bapak Ibu. Ini keunggulan dari imam besar Yesus, Bapak Ibu. Yang terakhir, imam besar Lewi melakukan korban penebusan dosa setiap tahun. Tapi Yesus sebagai imam besar sekali untuk selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Ini jadi perbedaan ini, imam besar di PL dan PB ini ditunjukkan kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus, yang imannya mulai gonjang-ganjing, ya, supaya mereka tidak kembali kepada kepercayaannya yang lama. Berikut Bapak Ibu, Yesus sebagai imam besar, ya, imam besar agung, ya, yang sempurna, itu Yesus adalah imam besar yang melayani ibadah di tempat kudus di surga, Bapak Ibu. Jadi kalau imam besar tadi kan melayani di bait suci tadi, ya Bapak Ibu, bait suci yang dibuat oleh manusia. Tetapi Yesus sebagai imam besar, ya,
Dia melayani di surga, bait yang dibuat oleh Allah sendiri. Ya, dia melayani di surga. Kita akan baca tadi ya, pasal 8 ayat 1. Ya, pasal 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, ya, yang melayani ibadah di tempat kudus yang di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Dia melayani, Bapak Ibu, ya. Pelayanannya Tuhan Yesus ning surga apa ya? WL. Singer, main musik? Tidak, Bapak. Apa yang dilakukan Yesus sebagai imam besar di bait Allah yang didirikan oleh Allah sendiri, yaitu di surga? Apa yang dilakukan? Yaitu berdoa, ya, menyampaikan doa-doa kepada Allah sebagai pengantara, ya, sebagai pengantara, Bapak Ibu. Ya, dari sini bisa diperlihatkan, ya. Kemudian berdoa untuk kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa terus menerus, memohonkan pengampunan bagi kita kepada Allah. Itu kalau di terjemahan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya Pak. Jadi Tuhan Yesus itu berdoa untuk kita secara terus menerus. Jadi nggak main musik dalam pelayanannya, nggak main musik, nggak singer, nggak WL, ya. Tetapi dia berdoa untuk kita semua. Bahkan kalau kita ingat itu di dalam Yohanes 17 itu dikatakan bahwa ketika menjadi manusia dia juga berdoa untuk kita. Dia selalu berdoa untuk kita, ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah Yesus sebagai imam besar kita. Dia mengerti siapa kita. Dia mengenal siapa kita. Kalau imam besar yang PL nggak tahu, ya, nggak tahu bagaimana umatnya, nggak tahu, ya. Tetapi kalau imam besar yang di PB yaitu Yesus, dia mengenal kita. Karena apa? Karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya, dia memahami kita ciptaannya. Dia adalah imam besar, tidak hanya sekedar imam besar, ya, tetapi mengapa dia mengenal kita sebagai umatnya? Karena dia juga mengalami menjadi manusia. Jadi opposing dihadapi manusia, dia merasakan, ya, apa yang dialami manusia, apa yang kita alami, dia juga sudah mengalaminya. Maka dia paham dengan kita. Makanya Tuhan Yesus selalu berdoa untuk kita kepada Allah supaya kita kuat sampai finish nanti. Amin, Bapak Ibu. Amin. Itu kesetiaan imam besar Yesus, Bapak Ibu. Pelayanannya imam besar kita, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus itu adalah korban penebusan dosa yang sempurna. Kita akan baca di dalam Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Saya ulangi, sebab oleh satu korban saja yaitu Yesus Kristus ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi cuma sekali untuk selama-lamanya, ya, karena dia memiliki kehidupan yang kekal. Bukan seperti imam besar yang ada di PL, Bapak Ibu, ya. Nah, darah domba tidak mungkin, ya. Kalau
zaman PL untuk penghapusan dosa, ya itu menggunakan apa? Domba, darah domba yang disembelih dikorbankan, ya itu sebagai penghapusan dosa. Tapi Bapak Ibu, itu hanya merupakan bayangan keselamatan, ya, bayangan keselamatan yang kita terima Bapak Ibu di dalam Yesus Kristus. Ya. Kenapa? Kok harus disempurnakan? Korban itu disempurnakan dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena ini yang berdosa kan manusia ya Bapak Ibu. Ini. Kenapa kita harus ditebus? Ya, kembali ke Kejadian pasal 1 Bapak Ibu ya, karena kesalahan Adam. Ya, maka manusia itu dihukum oleh Allah. Ya, manusia itu dihukum oleh Allah, maka terpisah dengan Allah. Dan sadurunge piye? Sadurunge kan kumpul dengan Tuhan toh. Ya kan? Mau bicara dengan Tuhan, bisa bicara langsung. Tuhan bicara langsung kepada Adam, kepada manusia langsung. Karena manusia ini dalam kondisi kudus, sama-sama kudus. Tapi ketika manusia mengambil langkah untuk tidak taat kepada Allah, ya, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, dia menjadi berdosa. Maka dia salah satunya sebagai penghukuman, dia harus keluar dari tangan Bapak Ibu yang kasih. Dan semua keturunan saat itu juga, semua keturunan Adam itu berdosa, kecenderungannya melakukan dosa. Benar Bapak Ibu? Merasakan tidak? Bocah cilik Bapak Ibu, bocah cilik, ya, tidak pernah diwarai ngapusi, ya kan? Tidak pernah, sudah Bapak Ibu tidak pernah ngajari dia ngapusi. Tapi satu saat dia ngapusi dewi, benar nggak? Ya, itu menunjukkan apa? Bahwa dosa itu sudah menguasai manusia. Kecenderungan manusia lebih mudah untuk melakukan kesalahan, melakukan dosa daripada melakukan kebenaran. Anak kita kayak diajari benar, Bapak Ibu, nggak cukup satu kali dah. Bahkan kita kesel tuh, dituturi bolak-balik panggil, wis kamu, Tuhan aku serahkan padamu, gitu kan? Wangil Bapak Ibu, diajari kebenaran, wangil banget. Tapi nggak usah diajari salah, ya iso ini. Ya, dia temannya pisau, langsung pisau. Karena dosa itu sudah menguasai kita. Ada yang mengatakan begini, makanya kita itu perlu penebusan oleh darah Yesus. Karena dengan seperti firman Tuhan dalam Yeskiel katakan, ketika kita terima Yesus itu ya, kita terima darah domba itu, penebusan itu, maka Tuhan berjanji waktu itu di Yeskiel memberikan hati yang baru, hati yang hitam, dosa, kuasa dosa itu mau. Ya, kalau kita terima juru selamat Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka hati kita akan diubahkan, dipulihkan, disucikan. Ya, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kesanggupan melalui kuasa Roh Kudus dipimpin dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ada yang mengatakan begini. Ini saudara kita, tetangga sebelah mengatakan, gak ada dosa turunan ini enek. Ya, pernah dengar itu? Enek dosa keturunan itu, lalah kok perlu penebusan barang, gitu ya. Bapak Ibu, lalek gak ada dosa keturunan karena ada. Lalu apa kok segmen ini? Tentunya kan yang Firdaus mau bersama Yesus, ya tak? Logikanya ya Bapak Ibu, benar enggak? Ya, kalau memang nggak ada dosa, kita itu terhisap oleh dosa Adam, maka kita sudah ada di surga lah sekarang. Nah, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau katakan
kayaknya dosa piye to, kayaknya dosa keturunan toko Adam. Ya kowe kudune wis ning swarga ngono mbek Tuhan. Karena hidupmu kan sudah kudus. Katanya tidak Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau tadi dikatakan kalau imam besar PL itu mengorbankan domba. Domba itu tidak selevel dengan manusia, tapi kok domba itu dikorbankan kan untuk menebus dosa manusia. Lah, manusia korbannya kok domba kan tidak selevel, ya. Nah, juga kalau zaman PL itu pengorbanan domba itu harus yang terbaik, Bapak Ibu. Domba yang terbaik, makanya nek mengorbankan seperti itu domba itu harus disterilkan di Medan Eder, ya, disterilkan di situ. Jadi harus yang terbaik, tidak boleh cacat dan sebagainya, harus sehat dan sebagainya. Itu untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang kasih, meskipun demikian tidak selevel dengan manusia. Harusnya nek manusia berdosa mau ditebus, ya korbannya ya harus manusia. Kalau korban itu harus yang terbaik, yang termulia, ya kudune menungso sing gak berdosa. Lah sama? Mana ada manusia yang tidak berdosa? Semuanya terhisap oleh dosa Adam. Ya gak ada. Oleh kasih Allah Bapak Ibu. Dia tahu bahwa manusia tidak bisa diselamatkan karena dosanya. Kita harus mengalami keadilan Allah. Setiap dosa itu hukumannya adalah mati. Ya, itu keadilan Allah. Tetapi kita tahu bahwa natur Allah tidak hanya adil, tetapi juga kasih. Tuhan itu memang adil, tetapi juga kasih. Ya, maka meskipun dia harus apa ya? Harus adil tadi ya. Manusia berbuat dosa harus dihukum. Tapi natur satunya lagi, kasih tadi. Dia tidak rela ciptaannya manusia itu dalam penghukuman. Ya, maka harus ada korban. Harus ada pengorbanan, harus ada darah yang dicucurkan. Dan yang selevel adalah manusia, karena manusia gak ada yang benar, gak ada yang suci. Maka firman-Nya yang turun menjadi manusia. Yesus yang tidak berdosa. Dia manusia, tetapi manusia yang tidak berdosa. Dia layak menjadi korban penebusan dosa bagi manusia. Ya, makanya saya katakan tadi, ya, kita percaya bahwa Yesus itu adalah korban yang sempurna. Ya. Nah, dikatakan juga bahwa imam besar duduk di sebelah kanan tahta Allah yang maha besar. Artinya bahwa korban yang diberikan oleh Yesus, korban yang dilakukan oleh Yesus itu, karena Yesus ada duduk di sebelah kanan Bapa, artinya bahwa korban yang dilakukan itu berkenan kepada Allah. Sempurna tidak Bapak Ibu, imam besar kita? Sempurna tidak? Yesus sebagai anak domba yang menebus dosa kita. Sempurna Bapak Ibu. Sempurna Bapak Ibu. Dia anak satu-satunya. Dia berikan kepada kita manusia. Ya. Dia turun ke dunia ini menjadi manusia. Dia berperan sebagai domba yang dikorbankan. Dia merasakan siksaan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pada umumnya kita orang Kristen, Yesus itu mulai merasakan penderitaan itu kapan Bapak Ibu? Kapan penderitaan dimulai oleh Yesus? Ketika dicambuk, benar nggak? Karena cambuknya itu ada 3 cabang, setiap cabang itu ada cabangnya lagi, setiap cabang itu ada air. Jadi nggak sembarang kecok kayak pedutnya jalan kepak, tidak. Ya,
ada 3 cabang, setiap cabang ada airnya, air, Bapak Ibu. Nggak dipecolek, celak. Itu mesti dodol kulit dan dagingnya, Bapak Ibu. Darah mengucur, makanya di dalam Yesaya 53 dikatakan dia sudah tidak rupanya sudah tidak, katakanlah tidak sempurna, tidak jelas. Jadi buruk katanya. Karena apa? Terus gak rupo, karena sudah berdarah semua, daging dicabik-cabik, Bapak Ibu. Nah, kita orang Kristen berpikirnya penderitaan Yesus mulai dari situ. Tapi ingat Bapak Ibu, penderitaan Yesus dimulai di Taman Getsemani. Mari kita akan baca ya di dalam Matius pasal 26 ayat 37 dan 38. Matius 26 ayat 37 sampai 38 saya akan bacakan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Bapak Ibu, saya ulangi ya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan Yesus, saya meyakini dimulai dari Taman Getsemani. Itu adalah penderitaan secara psikologis. Kalau tadi yang cabut dan sebagainya tadi, itu adalah penderitaan fisiknya. Tapi penderitaan itu dimulai dari Taman Getsemani. Kenapa begitu? Dikatakan mulailah ia merasa sedih dan gentar. Di dalam kitab Markus kalau nggak salah, dikatakan dia merasa takut dan gentar. Bapak Ibu, ditulis dia takut dan gentar. Kalau ada 2 pendapat Bapak Ibu, katakan Yesus takut karena mau mati disiksa. Karena dia kan manusia sejati, bisa gitu ya. Tapi ada yang menyangkal, tidak. Kenapa? Karena dia itu sudah tahu apa yang akan terjadi, apa yang dia alami sebelumnya. Bahkan itu diceritakan kepada murid-muridnya tidak kurang dari 3 kali. Disampaikan bahwa dia akan menderita, anak manusia akan disiksa, diserahkan. Bapak Ibu, dia sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi ada yang menyangkal, udahlah, dia tahu kok. Udah, dan terus gimana ini takut dan gentar? Coba perhatikan tadi Bapak Ibu ya. Dikatakan dalam Matius 26 dikatakan, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Mulailah. Saya ketika belajar firman Tuhan ini, Tuhan ngasih pengertian hikmat kepada saya dari kata mulailah. Mulailah ia merasa sedih dan gentar. Berarti sak durunge piye to? Sak durunge udah sedih dan gentar lah. Makanya dia sudah ceritakan kepada murid-muridnya. Benar nggak Bapak Ibu? Kata mulailah itu berarti menunjukkan sebelumnya nggak seperti itu, nggak sedih dan gentar. Benar ya Bapak Ibu? Tapi saat itu dikatakan mulailah ia sedih dan gentar, seolah-olah aku mau mati rasanya. Apa itu maksudnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita ingat firman Tuhan katakan ya, yang memisahkan kamu dengan aku apa? Yang memisahkan kita dengan Allah apa? Dosa. Yang memisahkan kita dengan Allah itu adalah dosamu, dosa kita Bapak Ibu. Makanya Adam itu diusir dari hadapan Allah karena dosa. Yang memisahkan kita dengan Allah itu adalah dosa. Dan saya diberikan hikmat kepada Tuhan. Kata mulailah itu berarti saat itulah Tuhan itu
menimpahkan dosa kita kepada bisa dimengerti ya Bapak Ibu. Dinda itu pasti nggak ada sedih, nggak ada gentar. Tapi kenapa kok mulai sedih dan gentar? Karena saat itulah dosa kita manusia dibebankan, dipikulkan kepada Yesus. Maka dikatakan hatiku sedih dan gentar, rasanya mau mati saja. Berdoalah di sini. Ya. Dia maju beberapa langkah kemudian berdoa. Apa doanya masih ingat Bapak Ibu? Ya Bapak, kalau boleh, lakukanlah zaman ini dari padaku, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Secara manusia, Yesus itu nggak kuat ditimpahi dengan dosa kita. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena dia akan terpisah dengan Allah. Dan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa keterpisahan manusia dengan Allah itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu sesuatu yang mengerikan. Bahkan Yesus itu berdoa sampai 3 kali dengan doa yang sama. Itu kita bisa menyimpulkan bahwa hati Tuhan Yesus goncang dengan keterpisahan dengan Allah, artinya merasakan bahwa dosa ini membuat terpisah dengan Allah. Berdoa sampai 3 kali dengan doa yang sama, dan dia datang kepada Allah. Tuhan, kalau boleh, kalau boleh lalukan capan penderitaan ini daripada Bapak Ibu. Ya, ini menunjukkan kengerian manusia kalau terpisah dengan Allah. Tapi faktanya di mana Bapak Ibu? Faktanya manusia itu kalau terpisah dengan Allah, kalau melakukan dosa, Allah ini ya, dosa sekali dilakukan suatu gelisah. Aduh, aku mau melakukan itu, aku mau, aku sih. Sekali dilakukan gelisah, Bapak. 2 kali dilakukan, ya, gelisah terus datang pada Tuhan, ampuni aku, sampai menangis-nangis, ya, wes, baru tenang jiwanya, kemudian melakukan, terus lagi melakukannya, gelisah, tapi gelisah itu gak temen koyok mana, ya, wes, tak ampun Tuhan, lakoni mana, wes, gelisahnya juga gak seperti pertama atau kedua kali. Lama-lama lega melakukan dosa dan iso turu. Kalau melakukan dosa sekali, gak iso turu, gelisah, merasa berdosa. Roh Kudus bicara terus, maka datang minta ampun kepada Tuhan. Tapi karena dilakukan terus-menerus menjadi terbiasa, gak iso turu lega melakukan dosa, payah kan? Itu manusia. Tapi hari ini Allah menunjukkan kengerian, Yesus menunjukkan kengerian ketika terpisah dengan Allah. Oleh sebab itu, kita yang ditebus oleh darah Kristus, kita memiliki imam yang besar, kita memiliki korban yang sempurna di dalam Yesus. Kita sudah dipanggil untuk percaya kepada Dia. Mari Bapak Ibu, kita responi kasih Allah ini. Dan kan saya sudah merespon. Saya memang ibu ke gereja. Cukup dong Bapak Ibu. Hari ini ketika Tuhan memberi kesempatan kepada kita, mari kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mari kita lakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk merespon kasih-Nya Bapak Ibu. Lakukan apa yang bisa lakukan untuk Tuhan. Saya itu kok dikongkon ke Bapak Ibu, gak isulah. Saya lu keterbu ngarep itu ngeterni kolektor terus Ibu. Bapak Ibu, lakukan yang terbaik untuk Tuhan sesuai talenta yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, ya.
pengorbanan Tuhan Yesus tidak setengah-setengah, tapi seluruh jiwa raganya Bapak Ibu ditumpahkan untuk kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk diselamatkan, jangan kita berpangku tangan. Memang dulu saya Bapak Ibu kalau pelayanan seperti ini, pol-polan Bapak Ibu. Ngajar sekolah minggu, dulu pelayanan saya mulai dari sekolah minggu Bapak Ibu. Ya, saya buku pedoman itu tak wapalin di kamar. Terus aku ngomong dewi. Saya tahu kelemahan saya. Saat ini pun saya tahu kelemahan saya. Saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan karena kelemahan fisik saya dan sebagainya. Saya itu orangnya pelupa. Benar pelupa. Bapak Ibu lihat badannya aku, ayat-ayat, mohon ampun. Saya sedikit yang hafal Bapak. Tapi apakah saya terus ya usah gak layak aku, layak kan, usah melayani gitu. Terus kapan kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan? Terus sebab itu marilah Bapak, apa yang bisa kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Isu aku berdoa, puasa untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, kita dipanggil Tuhan, itu punya tanggung jawab Bapak Ibu. Tidak hanya diberikan hanya kita dipanggil untuk menikmati kasih sayangnya, pemeliharanya, berkat-berkatnya. Tidak hanya itu, tapi kita harus kita diberikan juga tanggung jawab. Apa? Kita harus menjadi saksi. Kita harus mewartakan kabar baik kepada orang lain. Lalu bagaimana saya mengabarkan Injil kepada orang lain? Walau begitu Bu. Lakukan yang bisa kita lakukan dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Kehidupanmu ini adalah apa? Injil yang berjalan ya. Injilnya itu kehidupan yang benar yang dikuasai oleh firman itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, tidak menjadi batu sandungan tapi menjadi berkat. Bahkan lebih dari itu, kalau Bapak Ibu mau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, boleh dari singer, boleh dari apa ya, tapi tidak mau diam karena merespon kasih Tuhan yang besar itu. Tuhan tahu Bapak Ibu. Bapak Gembala, Ibu Gembala mungkin tidak memperhitungkan itu, tapi imam besar kita memperhatikan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Aku peti kayak sopo ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Tuhan, aku ingin melayani Engkau, tapi Tuhan tidak tahu apa yang Tuhan, aku beradamu seperti ini Tuhan. Nanti Tuhan akan berbicara kepada Bapak Ibu, menuntut Bapak Ibu. Ya, aku tahu hatimu yang rindu untuk menyenangkan hatiku. Aku akan memberikan kemampuan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan berpangku tangan. Waktunya sudah dekat. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan menghadap Tuhan. Anakku, kamu sudah melakukan apa? Apakah tanggung jawabmu sudah kamu lakukan? Tuhan, maaf. Apa gitu Bapak Ibu? Sementara mungkin saudara-saudara kita sudah dapat mahkota, dapat ini. Ampun Tuhan. Jangan yang Bapak Ibu, lakukan sesuatu untuk Tuhan. Jangan fokus hanya kebutuhan duniawi ini Bapak Ibu. Kebutuhan duniawi ini, masalah yang kita hadapi itu nggak ada habis-habisnya. Nek pengen nggak menghadapi masalah, gimana Bapak Ibu? Kata pendeta saya, nggak pengen menghadapi masalah, mati ini. Apakah sudah kalau mati nggak menghadapi masalah? Masalah hidup Tuhan. Ya. Jadi masalah itu pasti ada. Tetapi biarlah kita mau menguasai hati kita untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Tadi nyanyian katakan, ketika kita ditebus oleh darah Yesus, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Ngerti ya? Hidupku bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Dia sudah membeli kita
kita dengan darahnya ya. Ya, anak-anak muda, jangan pengorbanan Yesus dibijoli ambil cewek cantik, ya kan? Jangan apa? Tetapi biarlah kita bertahan apapun keadaannya. Keadaan ini tidak akan semakin baik, tetapi akan semakin sulit. Firman Tuhan sudah katakan menjelang kedatangan Kristus kedua kali. Ya, keadaan ini tidak semakin baik, Bapak Ibu. Apalagi BMKG ada mega trust, Bapak Ibu. Itu apa? Penderitaan yang timbul dari mungkin dari alam, Bapak Ibu. Belum lagi dari sosialisasi kita dengan masyarakat. Nah, senyampang masih ada waktu, biarlah kita sungguh-sungguh untuk mengiring Tuhan. Nah, kendalikan hati kita, kuasai hati kita, ya. Jangan hanya berpikir tentang kebutuhan duniawi, tetapi mari kita mau menguasai hati pikiran kita, ya. Kita serahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu pelayan Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Engkau alasan selamaku itu. Haleluya. Kita nyanyikan nyanyian ini sepenuh hati. Ya, biarlah ini keluar dari hati kita sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, tidak semua yang bisa membanggakan cintamu, semua karena kemurahan Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pandang erat tanganku, ku dapat rindu kehidupan kasih-Mu, Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan kebaikan Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Tidak hanya menebus dosa kita, tetapi hari lepas hari Tuhan menyertai kita. Coba kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Penderitaan, kesusahan, bukankah kita sudah lewati semuanya, Bapak Ibu?
kebinasaan. Sebab itu kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang begitu sangat mengasihi kami. Memiliki Tuhan Yesus yang sungguh sangat mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau imam besar kami. Engkau korban yang sempurna bagi hidup kami. Tapi Engkau tidak sampai di situ. Pada hari yang ketiga, Engkau bangkit. Dan kebangkitanmu itu Tuhan yang memberikan sukacita dan kepastian bagi iman kami. Sebab itu pagi hari ini kami bersukacita karena kami memiliki Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Evi yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan terus pakai dimanapun Kau mempercayakan hamba-Mu untuk melayani. Biar setiap pelayanannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami semua sudah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian Tuhan. Kami selama seluruh sidang jemaat Gereja Nazaret Pantai Pusat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evi. Ya, beliau dan tante saya saudara untuk ya singa-singa juga tante saya ya yang melayani pagi hari ini ya. Saudara Tuhan, terima kasih buat semuanya.